Suami yang Kejam ditulis oleh autor Miki Mouse 24 dan Sana Rajan sebagai pengisi suara. Episode 131 TSDK 128. Selamat mendengarkan semuanya. Prasetyo menggaruk keningnya tak gatal. Sekali matanya melirik ke arah wanita parubaya yang tengah membelai rambut sang menantu yang tengah berbaring di ranjang kamar utama. Ayah satu anak itu merasa berdosa pada sang istri, mengingat ia dengan kejamnya bersikap kasar juga dengan perkataan kasar pada ibu dari anaknya itu saat berada di lantai bawah tadi. Sedang Daniel memijit pangkal hidungnya. Tiba-tiba rasa pusing menyerangnya. Ia merasa khawatir, kesal dan bodoh di waktu yang bersamaan. Pria dewasa itu menyandar di dinding, tak jauh dari ranjang king size tempat sang istri beristirahat setelah mendapat pemeriksaan oleh dokter kandungan pribadinya. Wanita itu terlelap setelah ia meminum obat pereda kram perut. Ya, kenyataannya adalah wanita yang beberapa bulan lagi akan menjadi ibu itu mengalami kram perut saat tadi ia dan ibu mertua saling terbuka dan saling menerima satu sama lain. Saat Maya baru saja melerai pelukannya, tiba-tiba Alicia merasakan perutnya kram hingga ia meluruh ke lantai karena merasa tulang-tulang kakinya tak bisa menahan berat badannya karena rasa kram di perutnya. Sedang Maya yang dilanda panik tiba-tiba blank. Ia tak tahu harus melakukan apa. Alhasil, ia meraih lengan Alicia untuk dibantunya berdiri agar bisa duduk di sofa. Namun kedatangan kedua pria keturunan Prasetyo malah salah paham dan menuduh Maya berbuat jahat. Daniel melirik pada sang ayah yang terduduk gelisah di atas sofa. Ia menaikkan alisnya, mendapat sang ayah membalas tatapannya dengan bibir komat pamit. Seperti ayahnya itu sedang memberinya kode. Ya, kode untuk memulai minta maaf pada sang ibu. Terlihat, mata Prasetyo melirik ke arah ranjang di mana Maya tengah merapikan selimut Alicia. Bu, istri dan menantu kalian tak apa-apa. Kram pada perut ibu hamil termasuk awal trimester kedua biasa terjadi. Potong Maya menyindir. Ia bahkan mengulang penjelasan dokter Putri setelah memeriksa keadaan Alicia. Saya yang salah. Saya minta maaf karena berada di sini untuk kehadirannya tak pernah diharapkan. Lanjut Maya beranjak setelah mengelus perut sang menantu. Jujur, ia masih sakit hati atas kelakuan suami dan anaknya. Bu, panggil Daniel membuat Maya menghentikan langkahnya. Maaf, cicitnya. Sudahlah, jaga istrimu. Utamakan dia daripada pekerjaanmu. Wanita hamil itu butuh perhatian lebih. Ibu pamit, jangan pedulikan ibu. Ucap Maya penuh nasihat, namun jelas dalam kalimatnya, ia masih kecewa karena nyatanya putranya lebih memilih istri daripada dirinya. Meski ia sudah menerima Alicia, namun ia tetap kecewa akan perkataan Daniel yang memilih membuangnya demi istrinya. Ibu mana yang tak sakit hati, meski ia sadar jika ia salah karena selama ini lebih mementingkan egonya. Namun dia tak pernah membayangkan jika putra kesayangannya begitu membenci dirinya karena sikap kerasnya. Iya, dia adalah prioritas utamaku saat ini, karena dia adalah duniaku. Tapi ibulah yang memberikan dunia hingga aku bisa menemukannya. Menemukan duniaku yang sebenarnya. Aku menemukannya karena ibu melahirkanku ke dunia. Terima kasih dan maaf, Bu. Meski sebagian dari diri suami Alicia itu ingin memeluk ibunya, namun sikap gengsinya lebih berkuasa. Sudah puluhan tahun lamanya ia tak pernah memeluk ibunya atas dasar kemauannya. Karena baginya hanya pria cengeng dan tak punya harga diri yang melakukan itu. Ya, Tuan Muda Daniel dengan segala arogansinya. Mai, panggil Prasetyo lirih. Ia melangkah mendekat ke arah istrinya, yang memang dari tadi sudah berdiri sejak istrinya beranjak dari sisi menantunya. Ia berniat mencegah, namun ucapan sang istri membuatnya terpaku di tempat. Rasa bersalah makin menggerogoti dadanya. Kami minta maaf, kami hanya tak tahu jika keadaannya seperti itu. Prasetyo berucap setelah ia berada dekat sang istri. Ia memohon maaf juga mewakili putranya atas kesalahpahaman yang terjadi pada istri. Tak masalah, aku bersyukur kalian peduli padanya, karena aku menyesal telah lambat menerimanya. Ucap Maya melirik ke arah ranjang, di mana menantunya tengah terlelap begitu damai setelah tadi kesakitan pada perutnya akibat kram. Ia bersyukur wanita yang pernah dibencinya itu kuat hingga janin dalam rahimnya bisa berkembang sehat. Prasetyo langsung bawa sang istri dalam pelukannya. Ia lega, akhirnya istrinya mau menerima menantunya. Sebelum ia bertindak lebih keras untuk menyandarkan Maya. Terima kasih sudah menerima menantu kita, Bu. Prasetyo mengecup kepala sang istri.
Kepala wanita muda itu terhenyak keras ke kanan dan ke kiri akibat ulah telapak tangan besar seorang pria dewasa yang menatapnya tajam penuh amarah. Sak! Rasa panas dan perih menjalari kedua pipinya, belum reda, namun tarikan keras di rambutnya sudah diterima lagi, seolah kulit-kulit kepalanya terlepas dari tengkoraknya. Saking kerasnya jambakan tangan kekar pria yang sudah menjadikannya istri simpanan sebulan yang lalu, demi untuk mendapatkan keturunan darinya. Apa kepalamu tak bisa mencerna apa yang saya katakan, hah? Berapa kali saya sudah katakan bahwa kamu di sini tak berhak atas apa yang ada di rumah saya, karena itu semua milik Alena, istriku, termasuk dengan makanan yang kamu curi ini. Hadis pria berumur 35 tahun itu. Ya, wanita muda itu ketahuan mencuri makan siang pemilik rumah dan nyonya rumah tempat dirinya ditampung. Lebih tepatnya, tempat di mana ia bekerja sebagai penghasil anak dari pasangan yang sudah belasan tahun tak diberi momongan, karena sang istri sakit-sakitan. Namun sang suami begitu mencintai istrinya, hingga ia rela bertahan belasan tahun lamanya, meski tanpa seorang keturunan di antara mereka. Kalau kamu tak hamil juga, bulan ini habis sudah riwayatmu, wanita murahan. Tuk, ia mengempas kasar kepala wanita muda yang baru saja diperkosanya dengan kasar di ruang makan, hingga kepala wanita itu membentur ujung meja makan. Dasar sampah! Alex menaikkan celananya, yang memang tak sampai lepas dari kakinya, saat melakukan penetrasi pada wanita yang dibelinya, dan nikahinya secara siri sebulan yang lalu. Maura menggigit bibirnya menahan sakit. Air matanya bahkan sudah kering saat ia diperlakukan sebagai wanita pelacur di rumah besar ini. Sampah, ya, setidaknya ada kata yang cocok untuk diriku saat ini. Gumamnya memperbaiki gaun murahnya yang ternyata sudah robek, tak berbentuk melekat di tubuh ringkihnya. Rasa laparnya hilang tergantikan dengan rasa sakit tubuhnya yang juga hatinya. Susah payah ia bangkit, selangkangannya begitu perih, namun ia mulai terbiasa. Sebab hampir setiap hari ia mendapat perlakuan kasar dari suami sirinya saat melakukan haknya, lebih tepatnya melakukan proses pembuatan anak. Oke semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.